Halo semua, di sini aku mau ngucapin rasa terima kasih kepada para subscriber setiaku yang telah menonton dan mendukung channel Sahabat Satu Indonesia. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada khususnya teman-teman dari negara Malaysia yang juga telah mendukung dan menonton channel Sahabat Satu Indonesia. Tetap dukung channel Sahabat Satwa Indonesia ya. Kuncinya ada di sini teman-teman, dalam memelihara kura-kura air ya, khususnya ya kita bahasnya kura-kura Brazil dulu ya teman-teman. Jadi step 4 ini adalah step kunci di mana si kura-kura baru teman-teman beli dan pindah ke rumah teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sahabat Satu Indonesia? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada hari ini kita mau vlog malam ya. Jadi kita tengah malam ini kita mau membahas tentang kemarin ada salah satu subscriber yang minta untuk membahas tentang cara merawat kura-kura Brazil baby ya teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui sebenarnya merawat kura-kura Brazil baby itu kuncinya cuma satu, jangan sampai si kura-kura Brazil babynya ini stres ya. Kuncinya ingat, jangan sampai si kura-kura ini stres. Nah, gimana caranya agar si kura-kura ini tidak stres ya? Tetap tonton channel Sahabat Satu Indonesia, jangan skip videonya dan jangan lupa untuk bantu subscribe ya teman-teman. Nah, di sini untuk langkah pertama teman-teman, jadi sebelum teman-teman mau membeli kura-kura atau memutuskan untuk memelihara kura-kura ya, tolong teman-teman mencari informasi dulu terkait kura-kura yang teman-teman pengen pelihara gitu ya. Jadi jangan teman-teman beli dulu baru ketika nanti sakit atau nggak mau makan, nggak mau segala macem itu teman-teman baru menanyakan. Nah, ini jangan kebalik. Jadi teman-teman cari informasi sebanyak-banyaknya dulu tentang kura-kura yang mau teman-teman keep gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman memang sudah siap, teman-teman udah memiliki pengetahuan dasar lah terkait dengan kura-kura tersebut, baru teman-teman memutuskan untuk membeli kura-kura tersebut. Nah, untuk proses kedua teman-teman, kalau teman-teman udah mempunyai ilmu-ilmu atau informasi dasar terkait kura-kura tersebut, nah teman-teman baiknya menyediakan bisa dibilangnya mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama itu kandang, pasti ya kandang. Jadi teman-teman harus memiliki kandang. Yang kedua, kalau teman-teman memelihara kura-kura air itu otomatis harus ada baskingnya. Nah, untuk video basking aku juga udah pernah bikin ya, nanti videonya aku share ada di sini. Nah, setelah basking teman-teman bisa mempersiapkan kayak treatment untuk airnya seperti daun ketapang, garam ikan, akriflavin atau methylene blue gitu ya. Dan kalau teman-teman juga mau stok atau mau sediain, teman-teman juga bisa sediain JKK Procare ya sedari dini, karena kura-kura air itu khususnya baby rentan banget terkena dengan pneumonia teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian mempersiapkan segala sesuatunya dulu baru nanti kalian membeli kura-kura tersebut. Sekarang untuk step ketiga atau proses ketiga teman-teman. Nah, pastikan kalian memilih seller yang tepat. Jadi kalian boleh membeli kura-kura tersebut secara online atau secara offline. Tapi baiknya kalau misalkan kalian belum punya kenalan untuk seller online, lebih baik kalian beli offline karena kalian bisa milih-milih sendiri untuk kura-kura tersebut ya. Jadi bisa dicari mana yang sehat, mana yang sakit. Kita kan bisa lihat sendiri ya, ketimbang kalau misalkan kita random, kita belinya sama seller online yang ya belum kita kenal lah, atau seller yang bisa dibilang bad ya untuk penjualannya gitu. Jadi mereka hanya memikirkan cuan tanpa memikirkan jika kura-kura tersebut mati di tangan orang atau di tangan si pembeli teman-teman gitu. Jadi
pilih sellernya ya, pastikan kura-kuranya sehat teman-teman. Nah sekarang untuk step keempat ya, atau proses keempat. Nah kuncinya ada di sini teman-teman, dalam memelihara kura-kura air ya, khususnya ya kita bahasnya kura-kura Brazil dulu ya teman-teman. Jadi step 4 ini adalah step kunci, dimana si kura-kura baru teman-teman beli dan pindah ke rumah teman-teman gitu ya. Nah jadi dalam kasus ini banyak sekali kura-kura ketika dia pindah dari suatu tempat, dia akan mengalami stres yang berat teman-teman ya. Contohnya misalkan kalian beli online gitu kan, nah mereka itu dalam packing, dalam perjalanan lama mereka dehidrasi, panas apa segala macam, pindah di tempat kita gitu. Dan itu nggak semudah ya kita merawatnya untuk kedepannya teman-teman, karena dia pasti butuh yang namanya proses adaptasi. Nah ini sering banget jadi pertanyaan ya ke komentar atau ke Instagramnya Sahabat Satwa gitu. Jadi ketika kura-kuranya baru sampai, dia nggak mau makan, dia di darat terus, dia merem kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu menandakan bahwa si kura-kura stres teman-teman. Nah treatmentnya itu kuncinya ada di kita, gimana caranya si kura-kura tersebut tidak stres lagi gitu teman-teman. Nah kalau misalkan untuk baru datang misalkan ditanya boleh gak untuk langsung digabung, itu kalau kura-kuranya sehat silakan aja teman-teman gitu. Karena biasanya kura-kura kalau stres itu faktor utamanya adalah menandakan dia tidak mau makan teman-teman. Jadi dia benar-benar tidak mau makan. Nah harapannya ketika kita menggabung kura-kura yang lama dengan yang baru ya, itu akan memacu atau memicu ya hasrat dia untuk makan karena melihat teman-temannya makan ya. Jadi tipikal kura-kura Brazil itu kan rakus, selalu berebutan makanan gitu. Jadi kalau kita gabung, yang satu sudah mau makan, nah yang satu lagi mungkin akan terpancing untuk hawa nafsu makannya kayak gitu. Nah jadi kuncinya ada di sini teman-teman. Nah untuk masa proses adaptasi sendiri itu beraneka ragam, tergantung dari cara kita merawatnya teman-teman. Ingat kuncinya ada di sini, karena kura-kura itu kalau nggak makan dia akan drop dan mengakibatkan timbulnya penyakit gitu ya. Itu pasti dari dia merem, sering di darat, nanti lama-lama imunnya dia drop gitu, dan akhirnya sakit terus mati teman-teman. Terus masa adaptasi berapa lama sih bang? Ya itu sering banget ada pertanyaan kayak gitu. Gini teman-teman, masa adaptasi itu berbeda-beda ya. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Karena air saya aja sama air teman-teman gitu kan bisa dikatakan mungkin berbeda ya, untuk kandungan dari mineralnya sendiri, dari suhunya, dari ya segala macam deh, dari tempatnya juga gitu kan, dari suasana atau lingkungannya, apakah itu berisik atau enggak. Nah terus bagaimana teman-teman menempatkan posisi kura-kura itu agar si kura-kura tidak merasa terancam ya, atau merasa kayak bising lah gitu, terganggu segala macam. Jadi tingkat kesetresannya dia itu bukannya makin menurun tapi makin bertambah teman-teman. Nah jadi di video sebelumnya ya aku share di sini. Jadi masa adaptasi untuk kura-kura itu berbeda-beda, tergantung dari cara kita treatmentnya teman-teman. Nah untuk proses makannya aku juga udah share di video tersebut. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman menggunakan pelet gitu, karena kura-kura yang normal aja yang lagi nggak stres itu susah banget teman-teman buat makan pelet. Nah triknya kalian bisa menggunakan udang kering atau cacing beku, atau juga bisa menggunakan udang mentah potongan. Tapi jangan lupa untuk mengupas kulitnya dan kepalanya dari udang itu dan dicincang-cincang sekecil-kecil mungkin agar masuk ke mulutnya kura-kura baby tersebut ya teman-teman. Jadi jangan pernah menggunakan pelet sama sekali, kecuali teman-teman menggunakan satu merek pelet. Misalkan pelet dari seller sebelumnya itu adalah Sanpoi. Nah teman-teman mungkin bisa coba dengan pelet merek Sanpoi teman-teman gitu. Dan itu juga ya keberhasilannya bisa dibilang 40-60, karena tetap mereka masih stres dan butuh masa adaptasi teman-teman.
Oke, itu tadi adalah 4 tips pertama sebelum teman-teman membeli kura-kura Brazil baby. Nah, sekarang bagaimana cara perawatannya, Bang? Misalkan gitu ya. Nah, kita sekarang berbicaranya jika asumsinya bahwa kura-kura kalian sudah nggak stres ya, atau sudah mau makan nih, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian baru beli dan kura-kura kalian mau makan, itu jangan dipegang-pegang dulu, teman-teman. Jadi benar-benar jangan dipegang-pegang dulu gitu ya, sampai si kura-kura ketika melihat kita dia nggak kabur atau nyamperin lah, kayak dia tahu bahwa kita mau ngasih makan, teman-teman. Jadi jangan sering dipegang-pegang. Oh ya, dipegang dan dipegang-pegang beda ya, teman-teman gitu. Jadi di sini aku saranin kura-kura Brazil kecil itu airnya harus selalu bersih. Ya, kalau misalkan kalian nggak menggunakan media filter gitu ya, otomatis kalian harus mengganti air 1 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Dan jangan pernah memberi makan di dalam wadahnya si kura-kura gitu. Nah, kalau kalian nggak mau repot ya kalian bisa pakai filter, teman-teman gitu. Cuman kalau misalkan memang budget kita minim tapi kita udah kepengen pelihara, nah baiknya kita kasih makan di wadah yang berbeda, teman-teman gitu. Jadi definisi pegang dan dipegang-pegang itu beda ya. Dipegang-pegang itu kalian dimainin gitu ya, atau ditaruh di darat, dimainin apa segala macam kayak gitu. Padahal si kura-kura itu baru lepas dari masa adaptasi gitu. Nah, kalau definisi dipegang adalah ketika kalian mau menjemur ya, kura-kura Brazil kecil itu harus dijemur, teman-teman. Nah, ketika kalian mau menjemur, otomatis kan kalian harus pindah wadah ya. Contohnya kalau misalkan kayak pakai wadahku yang seperti ini kayak gitu kan aku harus ngangkat terus aku taruh di tempat lain baru aku jemur gitu. Tapi kalau misalkan kalian outdoor dan bisa langsung kena sinar matahari, itu lebih bagus, teman-teman gitu. Jadi jangan dipegang-pegang ya, boleh dipegang ya. Kalau boleh dipegang kan berarti sekali taruh ya. Kalau dipegang-pegang ya kalian dimain-mainin kura-kuranya kayak gitu. Jadi nggak boleh dipegang-pegang. Oke. Selanjutnya adalah wajib dijemur, teman-teman. Jadi kura-kura baby Brazil yang kecil itu ya, dia itu masih rentan terhadap penyakit seperti flu, pneumonia, atau bahkan MBD. Nah itu, jadi untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut itu kita wajib menjemur si kura-kura, teman-teman gitu. Jadi dia butuh asupan vitamin D dari paparan sinar UVB. Nah UVB yang baik itu datangnya ya dari matahari ya, teman-teman. Jadi sesempat mungkin kalian harus menjemur si kura-kura, teman-teman. Nah, untuk batas waktu kura-kura kita dijemur itu biasanya jangan sampai lebih dari jam 10 pagi, teman-teman gitu. Dan kalau kura-kura teman-teman sehat itu cukup dijemur sekitar 10 sampai 15 menit aja, teman-teman gitu. Tapi berbeda kasusnya kalau misalkan kura-kura teman-teman itu sakit ya. Nah, untuk metode jemur ini itu kalian bisa menggunakan air sedikit, jangan tanpa air. Nah, kecuali kalau misalkan kalian pengen tanpa air, kalian tungguin gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak bisa nungguin, jangan sekali-sekali tanpa air ya, teman-teman, karena dia bisa mati dehidrasi, tiba-tiba kering terus koit gitu. Jadi kasih air walaupun sekaki atau setengah tempurung gitu untuk si kura-kura tersebut. Nah, kalau misalkan kalian terkendala dengan waktu, teman-teman, ya kalian juga bisa menggunakan lampu UVA dan UVB ini. Ya, aku juga udah bikin videonya di sini untuk manfaat dari lampu UVA UVB ini. Memang secara keseluruhan dia nggak bisa menggantikan matahari ya, teman-teman ya, karena ya matahari baguslah buat manusia aja bagus gitu kan. Jadi pengganti lampu UVA UVB ini hanya untuk menggantikan kalau misalkan malam-malam kayak gini tiba-tiba hujan dingin, kita bisa memanfaatkan lampu UVA-nya, sinar UVA-nya gitu ya, untuk menghangatkan dan memanaskan si kura-kura. Tapi UVB-nya walaupun kecil ya, walaupun UVB-nya kecil, tapi juga bisa membuat tempurungnya si kura-kura itu enggak terkena MBD gitu. MBD itu nanti tempurungnya lembek, teman-teman gitu, karena kekurangan kalsium gitu. Jadi ingat, kalian harus jemur si kura-kuranya. Selanjutnya, nah mungkin ini agak kontroversi ya, teman-teman ya, tapi ini
pendapatku, opiniku gitu. Jadi kalau aku memelihara kura-kura Brazil itu aku airnya selalu tinggi ya, selalu tinggi 3 kali dari tempurungnya mereka gitu. Misalkan ditanya, bang tenggelam nggak bang, kayak gitu kan, tenang aja teman-teman, namanya kura-kura slider, berarti dia jago meluncur dan jago berenang, jadi dipastikan nggak akan tenggelam. Tapi ingat, kalian harus ada basking di kandangnya. Fungsinya basking itu adalah apa? Ya salah satunya menolong kalau misalkan dia mau tenggelam kali ya, jadi mereka bisa naik ke daratan gitu, dan juga untuk mengeringkan badannya si kura-kura. Mengingat kura-kura Brazil ini bukan amfibi, tapi dia reptil semi akuatik yang bisa hidup di 2 alam teman-teman. Jadi dia butuh air dan juga butuh daratan teman-teman gitu. Jadi kalian tetap harus menggunakan basking. Nah, di sini kenapa aku menggunakan air tinggi teman-teman? Nah, pada dasarnya prinsipku dalam memelihara kura-kura, terserah teman-teman mau ikutin atau enggak, aku nggak pernah mengeringkan kandang kura-kuraku gitu, karena menurutku suhu itu ada 2 teman-teman, satu suhu di dalam air dan satu lagi suhu udara. Nah, teman-teman mungkin pernah ya berenang di daerah puncak atau lagi di villa gitu. Nah, ketika udara puncak dingin dong ya, suhu udaranya pasti dingin. Tapi ketika kalian berenang gitu di dalam air tersebut, kalian akan merasa hangat. Pasti kalian pernah mengalami itu. Begitu juga kura-kura teman-teman gitu. Jadi kura-kura itu kalau misalkan suhu di atas daratan dia lagi dingin, suhu udaranya lagi turun atau lagi dingin, dia pasti akan nyelam ke dalam air teman-teman gitu. Karena biar gimana pun dia yang lebih tahu, dia yang lebih merasakan, dia tidak bisa ngomong ke kita gitu kan. Nah, kita juga harus peka terhadap karakter mereka dan peka terhadap suhu teman-teman gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu kasih air tinggi teman-temannya, jadi biar si kura-kuranya milih aja, karena kan ada daratannya gitu. Jadi dia mau di air atau di daratan teman-teman gitu. Kasihan kalau misalkan dia hanya dia nggak ada air, tiba-tiba suhu udaranya dingin, apalagi aku melihara di semi outdoor kayak gini, sering hujan, lalu hujan masuk angin gitu kan, bukan masuk angin ya, angin masuk gitu. Jadi kalau dia nggak ada pertolongan untuk menghangatkan diri di dalam air, ya udah dia akan terkena flu, terus berakibat ke pneumonia teman-teman. Nah, sekarang trik memberi makan teman-teman gitu. Jadi sering banget pertanyaan ke saya gitu kan, bang kura-kuraku rakus banget, boleh gak sih dikasih makan banyak gitu. Nah, aku jawab boleh banget teman-teman dikasih makan banyak ya gitu, karena tipe Brazil ini memang rakus gitu ya. Siapa sih yang nggak seneng kura-kura dari sekecil ini bisa jadi sebesar ini gitu kan. Nah, ini dulu aku miara dia itu benar-benar dari segini teman-teman ya. Jadi aku benar-benar dari segini, aku pakai ya metode ekonomis ini. Jadi yang tadi aku sebutin ya, dari sekian banyak kura-kura yang bisa dibilang telah mati gitu kan, tapi aku punya pelajaran ke depannya. Jadi aku bisa keep dia dengan sebesar ini, dari segini. Nah, ini membutuhkan waktu teman-teman. Kura-kura itu membutuhkan waktu lama untuk dia menjadi besar gitu. Nah, ini di aku udah sekitar 8-9 bulan lah dari sekecil ini. Benar-benar aku dari sekecil ini. Makanya kalau ada yang nanya, bang kura-kura dijual gak? Mohon maaf, enggak, karena buat aku kenikmatan yang hakiki banget ya ketika aku bisa keep kura-kura dari sekecil ini sampai sebesar ini gitu. Benar-benar wah, rasanya tuh nikmat banget, seneng banget, kesenangan sendiri gitu. Makanya aku nggak mau menjual lah kura-kuraku gitu. Insya Allah dia bisa bareng-bareng sama aku. Nah, untuk pemberian makan, kura-kura makan banyak boleh teman-teman, tapi balik lagi kalian harus rajin jemur atau menggunakan lampu UVA UVB. Kenapa? Karena metabolisme kura-kura itu pencernaannya lambat teman-teman. Dia reptil, dia butuh bantuan sinar matahari untuk membantu metabolisme dari si pencernaannya ini teman-teman ya. Jadi kalian mau ngasih makan pagi, sore, malam boleh, silakan gitu. Nah, kalau aku ngasih makan itu biasanya pagi dikit, malam juga gitu. Nah, malam, sore aku ngasih sore gitu. Terus ya besoknya kalau ada waktu aku jemur gitu. Nah, alhamdulillah dia nggak, karena aku sering jemur, dia jadi nggak kena obesitas gitu ya. Jadi
kura-kura segede gini. Jadi dia nggak terkena obesitas gitu karena aku sering jemur gitu. Jadi silakan kalau teman-teman mau ngasih makan banyak justru bagus gitu kan. Jadi kura-kuranya bisa cepat besar teman-teman. Selanjutnya, Bang, kura-kura boleh dimandiin nggak sih? Nah, kura-kura boleh dimandiin apa enggak? Boleh teman-teman. Idealnya kalian harus menggosok kura-kura itu ya minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi nanti tempurungnya nggak terlalu hitam ya warnanya, terus juga takut rentan kena serut ya atau MD ya, mineral deposit atau jamur gitu. Jadi ya teman-teman gosok aja, gosok pelan-pelan gitu. Setiap misalkan kalian mau kuras gitu, kebetulan aku karena pakai filter aku kuras jadi seminggu sekali. Tadinya capek banget teman-teman, sehari sekali atau 2 hari sekali gitu kan untuk pergantian air, karena kura-kura baby ini nggak boleh airnya keruh dikit ya, karena nanti dia bakterinya itu bisa masuk ke mata atau langsung masuk ke dalam tubuhnya, dan berakibat dia kena flu atau pneumonia gitu. Biasanya tanda-tanda pertamanya itu adalah dia sering di darat dan matanya merem teman-teman. Nah ini juga ada kura-kuraku paling mantap ya, kemarin banyak banget yang nanyain gitu ya. Memang alhamdulillah kura-kura di tempatku semuanya sehat ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar aku rawat gitu, aku kasih makan, aku mandiin, aku gosok, aku jemur gitu ya, benar-benar ya melakukan treatment secara baik karena dia juga memiliki nyawa ya gitu kan, tetap ciptaan Tuhan gitu. Jadi bagaimanapun harus kita rawat gitu. Dulu mungkin sama kesalahanku pertama kali dalam memelihara kura-kura, karena dulu anakku pengen kura-kura, awalnya kakak Jasmine itu pengen kura-kura, jadi aku beli dulu tanpa aku tahu ilmunya apa segala macem gitu. Dan aku nekat beli karena udah tertarik gitu, jadi aku nekat beli ya, akhirnya ya mati gitu. Nah, cuman dari matinya itu aku jadi termotivasi gitu, tertantang untuk ayo belajar gitu kan. Kita belajar, kita amatin lagi apa sih kesalahannya. Nah alhamdulillah untuk rentan kematian dari si kura-kura yang ada di rumahku itu bisa aku tahan gitu. Jadi nggak sering mati kayak dulu gitu. Cuman wajar memang kalau misalkan ada yang sakit, ada yang mati gitu ya. Biar gimana pun yang penting kita kasih yang terbaik dulu perawatannya kepada kura-kura tersebut. Baru jika memang ya udah umurnya gitu ya, kita mau bicara apa lagi teman-teman. Yang penting kita udah berusaha untuk semaksimal mungkin merawat mereka teman-teman. Siapa sih yang nggak seneng ya dari kecil bisa jadi sebesar ini teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya hari ini terkait dengan cara merawat si baby kura-kura ya. Jadi ya semoga teman-teman kedepannya bisa lebih paham bagaimana cara merawat baby kura-kura dalam hal proses pembelian, dalam hal perawatannya kayak gimana. Jadi benar-benar kalian bisa merawat semaksimal mungkin ya teman-teman, sehingga dia bisa jadi besar seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton. Semoga videonya nggak di skip ya, agar kalian tahu informasinya dari awal sampai akhir teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus channel Sahabat Satwa Indonesia, dan jangan lupa bantu subscribe ya, share, like, and jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena insya Allah aku akan giveaway kura-kura, tapi bukan kura-kura yang di belakang ya itu, cuman nanti aku akan giveaway kura-kura, tapi insya Allah aku akan merawat kura-kura tersebut dulu sampai kura-kura tersebut dipastikan sehat mau makan, baru aku giveaway ke teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, salam tempurung.